Pak Doli. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Doli saat ini. Ya. Menurut Bapak ya, apalagi setelah kita mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan antara lain bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dimiliki oleh negara, begitu. Nah, Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang kekayaan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, potensinya dan bagaimana yang sebaiknya pengaturannya, mungkin ada pandangan Pak? Ya, pertama saya ingin mengulangi sejarah kehidupan negara ini yang diproklamirkan tahun 45, dan bersyukur kita berada dalam suatu negara yang luar biasa kekayaan alamnya. Itu. Yang kedua, founding father kita sudah menghantar kehidupan di NKRI ini harus diutamakan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat, Ya. betul. 67 tahun kita menghantar kemerdekaan. Apa yang terjadi? Masih sedih kita lihat nasib rakyat yang miskin itu. Dan tentunya kita harus sadar, negeri yang kaya, anak negerinya miskin. Ini sebetulnya Pak. Ini kalau bisa kita seriusilah berpikir pasal 33 ayat 3 itu. Walaupun terguncang juga pikiran saya di amandemen tahun 2001, pasal 33 itu nambah 2 ayat itu Pak. Ayat 4 menghantar ekonomi demokrasi, dan ayat 3 itu keras mengatakan ekonomi kerakyatan. Perumusannya belum. Jadi saya pikir bagaimanapun jangan lagi menunda waktu, kita benahi yang Bapak maksud dengan aset negara di negeri yang sangat kaya ini. Dan pada saat ini anak negerinya masih miskin Pak. Saya kira itu pendapat saya. Iya. Menarik sekali Pak. Jadi ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar kita ya Pak ya, bahwa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, ya, kesejahteraan rakyat, kan begitu ya Pak ya. Nah, kalau gitu Bapak sebagai penilai yang sudah sangat pengalaman panjang, kemudian sebagai dosen juga pengajar ya dengan pengalaman juga yang begitu panjang, dan salah satu tokoh penilai dan properti negeri ini yang termasuk langka nih mungkin Pak ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak lihat nih, strategi apa yang sebaiknya lalu mau diapakan ini kekayaan negara yang begitu besar ini di dalam NKRI ini, apa kira-kira strateginya begitu? Iya, saya melihat secara mendasar konsep bernegara itu, peranan kepala negara itu belum jelas Pak. Kepala pemerintahan yes, dan posisi kita memang masih dalam proses perbaikan terus, reformasi. Khususnya fungsi kepala negara itu semestinya bertanggung jawab pada aset negara. Kalau Bapak dalami perundang-undangan, terutama UU PA nomor 5 tahun 60 mengenai pertanahan agraria, itu belum menghantar kejelasan pengertian aset negara dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat, belum. Makanya muncul terus usaha untuk membenahi reforma agraria itu, ataupun undang-undang pertanahan. Jadi yang saya lihat Pak, bagaimana seyogianya pemerintah memerankan kuasanya untuk mengelola aset negara ini. Ini Pak, jadi prinsipnya sebetulnya sudah mulai dilaksanakan oleh DPQ itu, saya lihat. Titik sentralnya di DPQ itu. Kalau DPQ memerankan kewenangannya, memang luar biasa kekuasaan DPQ untuk mengelola aset negara, tapi belum cukup saya lihat. Walaupun sudah dibentuk Dirjen Kekayaan Negara dari Dirjen Piutang Lelang Negara tempoh hari. Jadi tolong kita amati, harus bagaimana Presiden ini mempunyai
tools, alat untuk menjalankan fungsi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, kalau kita lihat memang ke negara kita ini sangat besar sekali. Kemudian Bapak menyebutkan bahwa dalam hal ini Kementerian Keuangan seyogyanya memegang peran yang strategis Yap. untuk pendataan mungkin ya Pak ya, Ya. untuk pengaturannya, Ya. kemudian juga untuk pelaksananya, Ya. monitoringnya Bersama ya, BUMN ya Pak. bersama BUMN. Ya. Tentunya perlu juga ada kerangka policy-nya ya, Hmm. yang strategis untuk itu. Ya. Nah, kalau begitu kira-kira apa nih yang menurut Pak Doli boleh sarankan untuk misalnya seperti lembaga Kementerian Keuangan dalam waktu dekat bisa Ya. melakukan Ya, Bapak ya. pada sebagai satu action gitu Ya. langkah. Program ini saya ingin komentari dulu pentingnya arti profesi di sini, Pak. Ya, Ya. Dan terkait dengan pendidikan juga. ya, Sayangnya negeri ini kena bekas jajahan Belanda. Profesi yang terkait disebut penilai sebetulnya. Profesi penilai, konsep Belanda nggak mengenal penilai yang kuat. Profesi ini di Inggris sebetulnya. Oke lah, tapi sekarang kita sudah lihat munculnya kekuatan profesi ini walaupun masih lemah. ya, Jadi profesinya dulu, keahliannya itu mesti ada Pak untuk konteks aset negara dan ditingkatkan. dan gitu, Pak. ditingkatkan. Ya, Tentunya yang paling harus kita sadari, posisi DPQ yang begini belum menunjukkan rasa tanggung jawab. Kembali tadi saya sudah sebut, perlu adanya Badan Manajemen Aset Negara. ada manajemen aset Iya, negara. yang langsung bertanggung jawab ke Presiden itu. Badan ini saya artikan hanya policy maker. Kalau kita lihat aset negara ini kan berada di di dua tempat utama itu, Ya. ya, di pemerintahan dan di swasta. Ya, Tapi rangkaian hubungan ini sangat jelimet, di mana mengatur aset ini sehingga menggerakkan perekonomian yang betul-betul mengangkat derajat kesejahteraan rakyat. itu sebabnya Bapak tulis Ini buku ini. manajemen Ya. aset ini. Dan kebetulan 7 tahun yang lalu kalau saya tidak silap sudah merupakan landasan penyusunan RUU Kekayaan Negara. Oke. Itu Masih RU sampai sekarang. masih RUU 7 tahun Pak. Ini kalau boleh saya hubungkan, memang nggak cukup kita dialog begini, mesti memang ada koneksitas. RUU ini yang saya artikan merupakan bagian dari ayat 5 pasal 33 Undang Dasar 45. Oke. Iya, iya, iya. Jadi kalau bisa Badan Manajemen Aset Negara ini merupakan strategis yang sangat mengambil. Tapi jangan lupa peranan bagian aset negara yang di BUMN itu, kalau boleh saya komentari, itu aset negara juga. Iya. Diartikan aset negara yang dipisahkan. Hmm. Jadi ada satu keterselubungan konflik misi mereka itu. Kalau saya anjurkan jangan lagi aset negara yang dipisahkan itu. Modal negara, jadi setiap negara kita bisa lihat di Singapura, di Malaysia itu udah terpisah Pak. Iya, Pak. Kalau masih aset negara di BUMN, jangan coba-coba jual tuh. Ya. Itu pasti kena hukum. Ya. Itu milik rakyat. Ya. Ilustrasinya Pak, ya, saya nggak heran misalnya Sumatera Utara saya lihat perkebunan PTPN itu, Ya. dia milik rakyat, memang dia punya kok. Jadi betul-betul ini poin yang mesti diseriusi pemerintah dengan keahlian yang khusus diatur oleh DPQ ini Pak. Ya. Departemen Keuangan ini yang harus berperan, tapi jangan lupa ada kebesaran aset negara yang diartikan dipisahkan di BUMN yang saya artikan 18.000 triliun ilustrasi saya. 18.000 triliun Ya. Pak ya perkiraannya. 18.000 Seluruh triliun. BUMN Ya. nilainya. Yang tercatat baru kurang dari 2.000 itu. Oh. Saya heran juga itu, kok lama sekali mereka bisa mencatat itu. Nah,
Itu ini mungkin ilmu di sininya yang perlu Ya, ada disalurkan lebih teknik baik. tersendiri itu memang. Kalau pencatatan ini kan kita artikan ilmu komputerisasi IT itu, Ya. information technology itu. Ya betul. Memang MIS-nya ini memang perlu Dieksplor. dieksplor, Ya. dikuasai dan kemudian dijalankan sehingga Ya. mungkin bisa mengoptimalisasikan akan nilai aset. memanage dulu, Ah. mengetahui dulu aset Oke. negara itu yang mana. Karena aset negara itu Identifikasinya, ya. banyak yang tidak tahu ini. Ya, Masih banyak lahan Pak yang tidak jelas, ya, yang tidak diadministrasikan sehingga terjadi proses yang tidak fair, ya. dan itu terbukti terutama di bidang perkebunan Pak. Tiap hari kita lihat itu permasalahan itu. Oke. Itu hari-hari kita baca, Pak. Hari-hari kita baca. Baik, terakhir Pak ya, menarik sekali ini perbincangan ini. Kita udah lihat diperlukan mungkin sebagai motor dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN juga sebagai BPN juga Pak. ya, Pertanahan. BPN ya, Ya. itu termasuk Terakhir Departemen Dalam Negeri Departemen terkait Dalam- dengan otonomi daerah. Oke, Nah, betul. karena aset negara itu sudah di dua tempat, aset negara yang berada di pemerintahan pusat dan aset negara yang berada di pemerintahan daerah. Ya, Nah, ini Pak, udah berapa tahun ini konsep ini belum bergerak ini pemerintah ini. Tolong bagaimana kita membantu menggerakkan ini, terutama profesi ini harus terdidik secara benar di tingkat akademik Pak. ya. Baik, menarik sekali Pak. Mudah-mudahan dari perbincangan ini satu waktu bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Barangkali juga bisa masuk ke tingkat akademis Ya, bersama ya. dengan sejumlah insan pendidikan di Iya, betul. universitas. Nasional aja gitu, Ya, kira-kira. nasional gitu. Dan kemudian tentunya para praktisi dan pihak swasta juga sebab Harus terlibat, ini- stakeholdernya harus terlibat. stakeholdernya Ya. ya, harus semua. Sebab pada akhirnya adalah bagaimana mengelola kekayaan yang begitu besar yang ada di bumi dan air daripada negara kita ini Pak ya, Iya, Pak. untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pak, ya. rakyat ya, sehingga negara kita akan lebih maju. Begitu Pak Doli. Setuju Pak. Dan terima kasih banyak Pak Doli Baik. Siregar ya. Ya. Sukses Pak ya.